Saya mohon maaf Pak ya, agak gas-gas ini sekarang ceramah saya ini. Sama juga kalau datang kita ditagih pajak, kayak kita ini tersangka. Mauku saya itu petugas pajak, jangan kau anggap kita ini teroris. Senyumlah, datanglah ke kantor kita senyum. Jangan ancam pasal-pasal. Coba lihat, kurang apa negara kita ini kayanya. Bandingkan Bapak Ibu yang pernah ke Saudi, lihat itu Saudi Arabia. Apa kelebihannya itu Saudi? Gunungnya aja coklat Pak. Tidak ada rumputnya itu gunungnya. Bapak naik kereta atau naik mobil, dari Makkah ke Madinah, ke Jeddah, kiri kanan padang pasir Pak. Tidak ada padang rumput. Gersang, panasnya kalau panas, itu kalau Bapak pakai sandal jepit, putus itu sandal jepit kalau panasnya. Kalau dingin dimatikan AC, ditutup, masih sudah lapis-lapis, masih dingin Pak. Bahasanya cuma satu, bahasa Arab. Sukunya cuma satu, Arab. Tapi pajaknya kecil. Tidak ada orang Arab datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada negara Arab Saudi, minjam duit dari Indonesia. Tapi lihat negara kita ini Pak. Kayanya luar biasa. Sawit ada, nikel ada, emas ada, batu bara ada, pasir banyak. Pasirnya aja dibeli sama Singapura. Air Singapura beli dari kita. Jandanya banyak. Penduduknya banyak. Tapi kok kita rasanya tidak bisa menikmati syariat. Tidak bisa menikmati kekayaan alam kita. Saya tidak ahli analisa, tapi pasti ada yang salah dengan pengelolaan negara ini. Termasuk pengelolaan pajak. Pasti ada yang salah. Mesti tanda tanya, kenapa rakyat Indonesia tidak taat pajak? Kenapa Singapura rakyatnya taat pajak? Tidak usah Singapura, Malaysia, kenapa mereka taat rakyatnya pajak? Mereka tidak pernah teriak soal pajak. Kenapa kita ini berontak soal pajak? Rasa-rasanya pajak ini menjadi beban buat kita. Singapura tidak, padahal pajaknya lebih tinggi. Ini mesti jadi pertanyaan. Apa sebabnya? Tidak amanah. Itu keteladanan Rasul amanah Pak. Profesionalisme itu amanah. Kita membayangkan, saya pribadi tidak tahu orang lain dan saya yakin begitu. Kita membayangkan semua pegawai pajak yang punya medsos, dia share itu pajaknya. Punya Instagram, dia share ini loh pembayaran pajak saya tahun ini. Coba itu dilakukan Pak. Pasti kita plong. Oh, yang ada di benak kita, kita disuruh bayar pajak, dia belum tentu bayar pajak. Jangan marah Pak ya. Siapa suruh undang saya? Saya tadi juga di panitia diminta, Ustadz kalau boleh minta video himbauan bayar pajak. Kau bilang, kau mau suruh saya dibully? Kamu aja enggak berani, apalagi saya. Ya, ini soal pajak. Ya, mari kita lihat soal Maulid. Kenapa dikatakan laqad kana lakum? Kenapa Allah katakan teladani Nabi? Kenapa Nabi diteladani? Pertama, karena Nabi manusia biasa. Pak, kalau ayam disuruh ngembek, boleh enggak? Ayam disuruh bunyi mbek, yang nyuruh pasti bego. Ayam yang ngokok, mbek kambing. Artinya manusia Muhammad disuruh kita teladani, wajar. Kenapa? Dia manusia. Kalau kita disuruh teladani malaikat, tidak mungkin. Kenapa? Malaikat tidak perlu nafsu. Malaikat tidak senang perempuan. Kita Pak, satu aja tidak cukup. Malaikat tidak makan. Kita puasa aja 30 hari banyak yang belum. Malaikat tidak tidur. Jadi kalau Nabi diminta dicontoh, Allah minta non contoh, karena
nabi manusia biasa. Berarti pasti mampu kita contoh. Apanya yang kita contoh? Pertama, akhlaknya. Kenapa nabi mampu mengubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bapak tahu namanya masyarakat jahiliyah, Ibu? Ibu-ibu tahu namanya masyarakat jahiliyah? Itu masyarakat jahiliyah bukan soal waktu, Pak. Masyarakat jahiliyah itu bukan soal 1400 tahun yang lalu, tapi karakter, sifat. Biar dia hidup di luar 25, tapi dia punya sifat jahiliyah, dia masyarakat jahiliyah. Apa masyarakat jahiliyah karakternya? Satu, sombong. Itu sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal? Belum tentu. Pakai barang mewah? Belum tentu. Bapak punya emas, punya berlian, Allah kasih rezeki, silakan. Tapi kapan Bapak sombong? Dua karakter sombong kata Nabi. Satu, nolak kebenaran. Dua, meremehkan orang lain. Bapak pakai rezeki, pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau palsu, buayanya menghadap ke dalam. Kalau asli menghadap keluar ya Pak, kepalanya, buaya darat. Harga 4 juta. Sombong? Belum tentu, itu rezekinya Bapak. Tapi kapan Bapak sombong? Meremehkan bajunya orang. Mau kau pakai itu di? Padahal cakar itu. Sombong, meremehkan orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Nah, siapa itu anak? Baru masuk 2 tahun, sudah mau ajar-ajar saya. Saya ini sudah 10 tahun, tahu apa dia? Bapak betul 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Sudah Pak, tinggal diketik. Belum sudah namanya itu. Sudah tapi belum. Apa? Saya bingung biasa. Sudah Pak, tinggal di print. Belum sudah namanya itu. Itu otak-otak yang masih, betul kok 30 tahun kerja tapi otakmu masih seperti ini. Anak muda betul dia baru 2 tahun masuk tapi otaknya, prosesornya Pentium 5. Cepat loading, cepat paham. Orang yang menolak kebenaran itu orang sombong. Nah, sombong kita lihat sekarang salah satu penyebab rusuhnya kemarin kesombongan. Boleh enggak pegawai pajak flexing? Boleh. Tapi kapan? Setelah rakyat Indonesia makmur. Boleh enggak anggota DPR joget-joget dengan gajinya? Boleh. Tapi setelah rakyat makmur. Kalau belum makmur jangan dulu. Pasti akan ada ketidakadilan. Kita selalu puasa, bahkan Senin Kamis. Ramadan tidak ada lepas puasa kita. Tapi nilai dari puasa kita tidak miliki. Apa itu nilai puasa? Nahan diri. Boleh tidak pegawai pajak pakai barang mahal mewah? Boleh, tapi tidak pada tempatnya. Kita harus tahan diri. Nah, itulah akhlak mulia. Masyarakat jahiliyah kesombongan. Kesombongan itu menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Apa biasa penyebabnya orang sombong? Satu, jabatan. Ini yang di depan kita semua ini potensi punya sifat sombong. Bukan saya bilang sombong, potensi. Berpeluang punya itu. Artinya dia menuju ke situ. Kenapa? Ya, ada jabatannya. Itu Nabi bilang 4 penyebab masuknya sombong. 1, jabatan. Kalau orang beriman, apa yang membuat dia mau sombong dengan jabatan? Jabatan ada batasnya, Pak. Kita jadi kanwil. Bukan karena kita hebat, tapi karena dipilih sama menteri. Biar kau hebat, kalau menterimu tidak senang kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mau sombong dengan jabatan yang kita miliki, kanwil, berapa lama? 2-3 tahun. Ada batasnya, ada pensiun. Biar kau cerdas bagaimana sih bahwa saatnya pensiun. Wassalam.
Dengan senang hati apa boleh buat Pak? Bapak harus tinggalkan ini ruangan. Masih mau pakai pangkat kanwil. Bapak lewat. Anak buah bilang, astagfirullah. Sudah sakit ini Bapak ini. Itu anggota DPR mau sombong. Bagaimana ceritanya anak kau jadi anggota DPR kalau dipilih? Tidak mungkin kau jadi DPR kalau tidak dipilih. Orang protes. Kenapa orang joget-joget anggota DPR? Bagi saya orang berilmu dan paham. Saya anggap lazim. Wajar. Kenapa? Memang dia artis. Siapa suruh kau pilih artis? Ya artis ya dia joget lah. Memang kerjanya sebelumnya tukang joget. Ada orang cerdas, ada. Tidak kau pilih. Kenapa? Karena wani piro. Nah Bapak saudara-saudara sekalian. Nabi kita teladani ahlaknya. Ahlak itu, coba kita lihat ahlak Nabi. Kita mulai dari rumah tangga. Nabi suatu ketika terlambat pulang dari dakwah. Aisyah sudah tidur. Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Nabi pikir, oh tidur ini. Nabi ambil serbannya, dia hemparkan di depan pintu. Beliau tidur depan pintu. Bangun Aisyah dibuka, ada Nabi di depan pintu. Bagaimana reaksi Nabi? Dia jabat tangan istrinya sambil dia cium jidatnya. Apa dia bilang? Maafkan saya terlambat pulang tadi malam. Sehingga kau tidur sendiri di kamarmu. Allah karim. Coba kalau Bapak. Ini mau dulu sederhana dulu Pak. Ini mau saja kita contoh. Dari tugas luar ke ini Pak. Berdarah-darah otak cari target. Ya kan? Pulang tidak bangun. Pas dibukakan pintu. Dongok memang tonggok kamu. Itulah Rasulullah. Ahlaknya kepada istrinya luar biasa. Kepada istri dulu Pak. Kita hormati istri. Kita hebat di sini. Bukan karena kita semata yang jagoan dan cerdas. Tapi karena ada istri yang memberikan ketentraman jiwa. Mana bisa saya ceramah Pak kalau istriku bikin ngamuk. Tidak mungkin saya bisa. Saya jago begini ceramah bukan karena saya hebat. Nah, mamanya cek kasih tenang saya. Coba kalau lagi 10 menit saya mau ceramah. Tiba-tiba dia WhatsApp. Pulang kok. Apa Pak? Tunggu dulu. Pulang kok. Sebentar. Pulang kok. Kenapa? Kesetrum anakmu. Iya toh Pak. Maka kalau mau tenang harus muliakan istri. Rasulullah itu memuliakan istrinya. Tidak ada istrinya dipanggil istri namanya. Tidak pernah beliau didengar Aisyah, Khadijah. Tidak. Beliau panggil Khadijah Ummul Mukminin. Aisyah beliau panggil ya Khumairah yang kemerah-merahan pipinya. Coba kita Pak kadang-kala panggil istri dengan gelar yang tidak bagus. Dut. Mantap-mantap istrinya gendut dia panggil dut. Tam. Hitam. Apa kata istrinya? Apa PC? Ya kan? Mulai dari rumah tangga dulu. Saling menghormati. Kenapa sekarang banyak rumah tangga tidak saling menghormati? Kasar. Terlalu lama pacaran. 4 tahun pacaran. Berapa kali bohong. Berapa kali selingkuh. Orang pacaran Pak pasti tidak ada lagi tuh namanya saling menghormati ketika dia selingkuh, ketahuan bohong. Maki-maki kan. Nah sudah menikah kebiasaan maki-maki itulah yang bawa. Coba kalau tidak saling kenal. Enggak itu karena kita tidak ada jejak digital. Dan itu perempuan sekali kau bohongi, seumur hidup dia ingat. Karena memang perempuan itu ahli sejarah. Makanya istri saya mamanya Cek bilang, kau tahu ji perempuan ahli sejarah maka jangan kau bikin sejarah. Ya, itu. Kemudian ini dalam rumah tangga kita saling menghormati. Tidak ada susahnya bagi Allah untuk mewafatkan Rasulullah dalam keadaan tawaf. Ya kan? Tidak ada susah bagi Allah mencabut rohnya Rasulullah dalam keadaan sujud sholat. Tidak ada susahnya bagi Allah mewafatkan Nabi dalam keadaan puasa. Ya kan? Tapi apakah Nabi dalam keadaan sholat? Tidak.
Apakah dalam keadaan tawaf? Tidak. Apakah dalam keadaan sujud? Tidak. Apakah dalam keadaan puasa? Tidak. Tapi apa? Di pangkuan istrinya. Itu maknanya bahwa ibadah yang paling lama 24 jam rumah tangga. Kalau sholat 5 kali, itu kalau syukur, kalau ada tambah-tambahnya sunnah. Berarti kecil peluang wafat dalam keadaan sholat. Kan 5 kali sehari. Haji, untung sudah kalau kita sudah haji 1 kali. Artinya makin tipis lagi peluang. Puasa, paling Ramadan. Tapi berumah tangga, cari nafkah, ibadah. Bapak, sini kerja supaya bisa bayarkan sekolahnya anak, belikan baju istri, bayar cicilan rumah yang ditempati istri kita. Itu semua jihad. Maka perlakukan istri, rumah tangga sebagai ibadah.